but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from earth and Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan memberikan edukasi mengenai dunia bisnis ya. Topiknya tentang gimana sih supaya kamu bisa menjadi seorang entrepreneur, memulai bisnis, tapi kamu merasa kebingungan ya, gimana cara memulai bisnisnya ya. Tapi hari ini saya akan bongkar semuanya, kenapa sih orang-orang mulai kebingungan untuk memulai bisnis ya. Yang pertama adalah alasan karena mereka takut gagal ya. Mereka takut gagal. Gimana sih? Mungkin teman-teman merasa bahwa aduh gimana sih modalnya? Kapan sih kembali modalnya ya? Macet modalnya ya gitu ya. Kemudian mungkin kembali nggak sih modalnya? Kemudian barang yang saya jual laku nggak sih? Kemudian resikonya besar nggak sih, kayak gitu ya, gimana resikonya dan lain-lain, dan pikiran macam-macam gitu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya pikiran seperti itu ya, belum juga mulai ya, sudah luar biasa takutnya ya, sudah luar biasa ketakutannya ya. Kalau teman-teman punya pikiran seperti itu ya, Anda tidak akan bisa memulai yang namanya bisnis ya. Jadi hindari banget pikiran-pikiran kalau Anda takut gagal ya. Teman-teman, dalam hal bisnis ya, ini memang kita harus memulai. Kalau Anda mau memulai sebuah bisnis dan menjadi seorang entrepreneur ya, mulailah dengan hal yang kecil ya. Tapi teman-teman juga harus punya impian yang besar, big dream ya. Jangan start with big but you have small dream, oke? Jadi banyak orang yang memulai dengan hal yang besar ya. Jadi mereka itu sudah membangun bisnis ini, belum apa-apa sudah mikir untung ruginya ya. Udah mikir rugi duluan gitu ya. Please deh, akhirnya hasilnya nggak seberapa ya. Lebih baik teman-teman memulai bisnis dari hal yang kecil-kecil dulu. Misalkan teman-teman saat ini kan lagi sosial media nih ya, digital marketing gitu ya. Ya mulai dari hal yang kecil-kecil dulu dengan cara membangun customer base, perbanyak customer base ya, dari sosial media teman-teman miliki seperti Facebook, Instagram, YouTube mungkin ya. Kemudian di Twitter dan segala macam, dan sosial media lainnya ya. Jadi teman-teman bangun jalurnya dulu lewat sosial media ya. Yang simple aja, yang sederhana, jangan dipikir ribet ya, jangan rumit-rumit gitu ya. Jadi bangun yang simple aja dulu teman-teman ya. Insya Allah dengan hal yang seperti ini, insya Allah teman-teman akan berhasil ya. Kalau teman-teman memulai bisnis dengan sesuatu yang besar ya, resikonya juga pasti besar teman-teman ya. Yang besar misalkan kalau teman-teman berpikir memulai bisnis dengan dana yang mungkin lumayan besar ya, ratusan juta sampai miliaran gitu ya, nggak punya duitnya nih, tapi teman-teman mau pinjam uang di bank misalkan seperti itu ya. Anda nggak punya ide, nggak punya skillnya, nggak punya wawasannya, tiba-tiba barangnya nggak laku ya. Jadi hati-hati sekali, jangan memulai suatu bisnis dengan hal yang besar, terutama dengan dana yang sangat besar, apalagi dananya pinjaman ya. Please hindari ya. Jadi teman-teman, alasan yang kedua, kenapa sih orang kebingungan untuk memulai bisnis? Ya karena mereka punya banyak 1000 alasan ya. Teman-teman, ada perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal ya. Orang yang sukses itu selalu kelebihan akal, selalu kelebihan satu jalan, dibandingkan orang yang gagal itu selalu punya 1000 alasan ya. Jadi mereka beralasan, aduh nggak punya uangnya untuk memulai bisnis, nggak punya kenalan untuk memulai bisnis, nggak punya link ya, maksudnya ya, nggak punya waktu untuk memulai bisnis, dan alasan-alasan lainnya teman-teman ya.
nggak pinter lah, orang miskin atau bukan orang kaya gitu ya. Jadi jangan punya alasan yang enggak gitu ya. Jadi kita kalau mau sukses harus punya akal ya, bukan banyak alasan. Oke. Jadi teman-teman, alasan yang ketiga adalah kenapa orang mulai kebingungan untuk memulai bisnis ya. Alasan yang ketiga ini adalah karena mereka kurang yang namanya skill, kurang yang namanya wawasan, kurang yang namanya ilmu pengetahuan ya. Karena kenapa teman-teman, yang namanya bisnis, kalau kita ingin memulai sebuah bisnis itu kita butuh yang namanya skill. Oke, kita butuh skill, nggak bisa seenaknya semaunya kita ya, semampunya kita, tanpa kita memaksakan diri untuk mencari ilmu-ilmu baru kayak gitu ya. Jadi untuk memulai bisnis ya, kita harus punya skillnya. Itu bahan baku terpenting loh ya dalam memulai sebuah bisnis. Skill yang pertama ya, wawasan, pengetahuan dan lain-lain teman-teman ya. Itu. Kemudian teman-teman ya, kalau yang keempat adalah ya, alasan keempat kenapa sih orang kebingungan memulai sebuah bisnis ya. Alasan yang keempat ini karena mereka malas ya. Malas dalam artian mereka malas bekerja, malas bergerak, malas malas nggak melakukan apa-apa ya. Kerjanya cuma diem, cuma nunggu ongkang kaki di rumah, tiba-tiba datang yang mau beli produk kita ya. Nggak bisa teman-teman ya, memang kita harus betul-betul bekerja keras, kita harus menjemput bolanya ya. Jadi orang yang malas ini cenderung tidak masuk dalam kriteria orang yang bisa dibilang sebagai seorang entrepreneur. Jadi tidak masuk kriterianya ya. Jadi jangan jadi orang yang malas untuk menjadi seorang entrepreneur, bukan itu kriterianya teman-teman ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, alasan-alasannya kenapa orang kebingungan untuk memulai sebuah bisnis dan menjadi seorang entrepreneur ya. Dan banyak juga orang-orang yang pernah menchat saya lewat WhatsApp ya, lewat telepon atau lewat inbox di FB ya, atau lewat direct message ya di Instagram ya. Mereka menanyakan, Mbak Win, gimana sih cara kamu bisa memulai sebuah bisnis? Aku lagi bingung nih, cara mulainya gimana ya. Saya selalu bilang sama mereka ya, dengan mengutip saja kata-katanya Om Sadino ya, Om Bob Sadino maksudnya ya, almarhum ya, beliau sudah almarhum. Beliau ini pernah bilang ya sama kita semuanya, mungkin yang bagi teman-teman yang kenal beliau ya, beliau itu pernah bilang, bisnis yang terbaik adalah bisnis yang bukan dipikirkan atau dipertanyakan ya. Bisnis terbaik adalah bisnis yang tidak dipertanyakan teman-teman, tapi bisnis yang langsung diactionkan ya. Jangan ditanyain lagi bisnis apa yang terbaik ya, bukan yang ditanyain teman-teman, tapi yang langsung diactionkan. Banyak kok bisnis di luar sana ya yang bagus teman-teman ya, banyak. Cuma teman-teman pintar-pintar aja memilihnya ya, sesuai dengan tren ya, trennya nggak mati ya, sesuai tren tapi jangka panjang teman-teman ya, nggak musiman juga ya. Itu tips dari saya, kalau Anda memilih sebuah bisnis, carilah bisnis yang lagi tren selama-lamanya, nggak musiman ya. Seperti mungkin Batu Akik dulu pernah tren ya, sekarang nggak tahu kemana gitu ya. Jadi benar-benar dilihat baik-baik ya, tren yang terbaik itu seperti apa, betul-betul yang lagi tren saat ini tuh apa, sampai selama-lamanya, nggak termakan waktu istilahnya ya. Jadi pengalaman saya untuk bisa menambah wawasan saya tentang bisnis, tentang skill dan lain-lain ya, saya selalu awal-awal itu di tahun 2010 ya, saya memulai bisnis itu. Sebelum memulai bisnis, saya mencari literatur tentang bisnis berupa artikel ya, buku-buku tentang bisnis, kemudian video, kemudian saya juga dulu pernah ikut yang namanya seminar ya, rajin malah setiap bulan saya harus ikut yang namanya seminar untuk menambah wawasan dan kepercayaan diri saya untuk siap untuk menjadi seorang entrepreneur, sukses menjadi seorang entrepreneur di usia muda ya. Ikut seminarnya dan ikut workshop yang disarankan ya. Seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan kepada Anda semuanya ya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk Anda ya. Kalaupun bermanfaat dan Anda ingin mendapatkan video-video berikutnya ya, jangan lupa di subscribe ya, dan sharing ke kenalan-kenalan teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menyaksikan sharing saya, video saya ya.
Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.